Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Nurpika, saya dari PT IKA 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengkonfigurasi switch pada jaringan. Nah, materi ini saya buat dengan acuan pada SKKNI nomor 321 tahun 2016. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, ada pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Nah, cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan itu merupakan rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Kemudian, untuk manajemen kapasitas layanan teknologi informasi itu meliputi yang pertama, proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Yang kedua, faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biaya atau cost, kapasitas, persediaan atau supply, dan permintaan. Yang kedua, cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Cara memilih dan menentukan jenis switch yang tepat untuk dipakai pada jaringan komputer LAN harus memperhatikan jumlah host pada LAN. Biasanya, dengan semakin bertambahnya jumlah host pada LAN, menyebabkan kebutuhan akan switch menjadi bertambah. Kekurangan port adalah salah satu contoh kasus yang sering terjadi dan harus menjadi perhatian dari awal ketika membangun jaringan komputer. Selanjutnya, memilih switch yang tepat. Cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan tentunya ya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tipe switch berdasarkan kebutuhan jaringan adalah sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Yang kedua, switch dengan jenis managed atau unmanaged. Yang ketiga, jenis port. Dan yang terakhir, yang keempat, dimensi dan daya listrik. Nah, yang kedua, cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan. Cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan didasarkan rancangan jaringan yang akan dibuat, berapa host komputer atau klien yang akan digunakan. Switch memiliki beberapa pilihan untuk jumlah port, mulai dari 2 port, 4 port, 8, 16, 24, 32, bahkan sampai ada yang 48 port. Nah, memilih switch dengan port yang sesuai dengan kebutuhan host di suatu jaringan LAN, misal untuk keperluan bisnis atau kantor, sebaiknya memilih port sebanyak 2 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Itu sebagai persediaan jika ada penambahan jaringan dan host baru. Sedangkan untuk switch yang memiliki 2 hingga 8 port, itu biasanya digunakan untuk kepentingan LAN dalam satu rumah saja. Kemudian berikutnya itu memasang switch. Nah, switch dan perangkat pendukungnya dipasang berdasarkan kebutuhan jaringan. Untuk memasang switch, memerlukan perangkat-perangkat pendukungnya berdasarkan kebutuhan jaringan yang sudah dirancang. Adapun perangkat-perangkat pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama ada kabel power switch, yang kedua ada komputer user atau client, yang ketiga kabel, yang keempat NIC atau Ethernet card, dan yang kelima ada konektor. Nah, berikut ini merupakan langkah singkat memasang switch jaringan nih. Yang pertama, memberikan daya listrik ke switch. Yang kedua, menyambungkan kabel jaringan. Dan yang ketiga, menyambungkan dengan perangkat komputer. Berikutnya, hubungan antar switch atau perangkat jaringan dibuat dengan menyambungkan kabel jaringan.
Cara untuk membuat hubungan antara switch atau perangkat jaringan dengan menyambungkan kabel jaringan ini, ada dua tipe kabel jaringan yang akan digunakan. Yang pertama, ada tipe kabel jaringan strike, dan yang kedua, ada tipe kabel jaringan yang cross. Nah, berikutnya switch itu dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien. Sebagai berikut ya. Yang pertama, menyiapkan kabel jaringan jenis strike 4 buah. Yang kedua, menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Yang ketiga, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Yang keempat, memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Yang kelima, melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Nah, switch ditempatkan di area yang aman. Tentunya untuk sebuah switch juga harus ditempatkan pada area yang aman ya. Ada beberapa cara untuk menempatkan switch di area yang aman. Area yang aman di sini bisa berupa sebuah rak tertutup, atau terbuka, atau juga bisa di atas bidang datar. Sebagai pengaman meletakkan switch di atas bidang datar, biasanya switch dilengkapi dengan karet yang akan dipasang di bawah switch, supaya switch tersebut tidak mudah bergeser. Nah, kemudian menguji switch pada jaringan. Perangkat switch diuji berdasarkan petunjuk pengujian. Untuk menguji perangkat switch berdasarkan petunjuk pengujian di dalam manual book, setelah perangkat switch dinyalakan, maka akan dilakukan power on self test. Serangkaian tes berjalan secara otomatis untuk memastikan bahwa perangkat switch berfungsi dengan benar. Pada saat ini, lampu indikator LED akan merespons sebagai berikut. Yang pertama, semua lampu indikator LED akan berkedip selama 1 detik, di mana mewakili pengaturan ulang sistem. Dan yang kedua, lampu indikator power LED menyala. Kemudian, perangkat switch dipastikan terhubung dengan perangkat jaringan yang lain ya. Cara memastikan perangkat switch itu terhubung dengan perangkat jaringan yang lain atau tidak, itu dengan melakukan perintah ping. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, di komputer A, masuk dari control panel, kemudian ke Windows Firewall, kemudian ke Turn off Windows Firewall. Yang kedua, tekan tombol Windows dan R, ketikkan CMD, kemudian klik OK. Yang ketiga, masuk ke command line, kemudian ketikkan ping, semisal IP address-nya adalah 192.168.0.2, maka harus ada kata reply dari komputer B dengan IP address yang sama, yaitu 192.168.0.2, yang berarti komputer A terhubung dengan komputer B. Kemudian langkah yang keempat, lakukan juga perintah ping dari komputer B ke komputer A. Ping misalnya dengan IP address 192.168.0.1, kemudian tekan enter. Maka harus ada reply dari komputer A dengan IP address 192.168.0.1. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan, baik itu dalam penyampaiannya ataupun dalam penulisannya yang kurang dipahami. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.